Keberhasilan pengungkapan beragam kasus kriminal maupun non-kriminal salah satunya didukung oleh pembuktian ilmiah. Tes DNA biasa dijalani untuk identifikasi genetik seseorang. Hasil tes ini bisa membantu buktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus kriminal. Apakah saya bersalah? Tolong tes DNA. Ibu Saya mohon. siap ya Bu ya tes DNA ya? Saya siap tes DNA. Oke. Dan menurut tadi Pak Putut pasti anaknya B atau O. Dan ternyata si laki yang diduga ini O. Dari hasil diskusi dengan Pak Putut, Kombes Putut, Kepala Pusat Kesehatan Kedokteran Mabes Polri, ternyata dugaan si pelaku golongan darahnya B. Sedangkan wanita ini golongan darahnya O. Dan menurut tadi Pak Putut pasti anaknya B atau O. Dan ternyata si laki yang diduga ini O. Si laki. Berarti sudah ada satu poin titik kedekatan mengenai keterlibatan dugaan si pelaku. Karena golongan dengan alternatif B atau O. Mau keluar gak nyaman, oke? Mau Kerja gak bisa. Kerja gak bisa, oke? Makanya dari itulah buat peran netizen, jangan saya terus sebagai pelaku utama pembunuhan lah ini Pak. Tolong cari bukti yang benar. Ya, sekarang kalau netizen kurang puas dan pengen yakin bahwa saya bersalah, tolong tes DNA. Ibu Saya mohon. siap ya Bu ya tes DNA ya? Saya siap tes DNA. Oke. Kan saat ini ada kendala dengan biaya tes DNA nih Bu. Ya. Nah, jika ada yang membiayai, Ibu siap Bu anak Siap tes ya? Siap. Siap ya guys ya. Nah, Ibu nih merasa anak Ibu tidak bersalah nih Bu. Iya. Jadi respon Ibu harus bagaimana untuk anak Ibu ini? Perasaan hati Ibu semuanya. Ya, mana? Ya kasihan nih anak saya. Kasihannya gimana ya? Ya mana sedih, mana nggak bisa ngomong lagi. Apa Bu? Silakan aja Bu. Ini banyak ini Bu. Maksudnya Enggak. Suka ini, suka apa? Tetap ya, oke ya. Oke, dengan Bapak sendiri bagaimana jadinya Pak? Dengan kejadian ini Pak? Kejadian ini ada hikmahnya, jangan asal nuduh orang yang nggak ada bukti. Mudah-mudahan cepat beres aja lah. Kalau saya Pak. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Tidak ada ditutup-tutupin ya Pak ya. Ya. Berarti Bapak yakin betul ya bahwa anak Bapak ini tidak bersalah ya? Yakin 100%. Di tanggal 26 Agustus 2016 kasus pembunuhan Peggy ya Pak. Oke guys ya, jadi lu udah tahu barusan ini sudah ditangani Polda Jabar, tapi pihak keluarga sudah merasa resah, makanya butuh pelaporan kepada Polsek Pacet setempat ya, karena berdekatan guys ya. Jadi sampai di sini aja ya guys ya, gua memberikan informasi, semoga masalah ini cepat selesai. Oke guys, bye. Ya intinya sih menanyakan yang 3 DPO itu. 3 DPO, tapi membawa foto. Iya, dia ngasih tahu ke Saka sendiri. Masih tahu ke Saka. Iya. Kamu lihat nggak fotonya? Sempet lihat. Sempet lihat. Ya, Ingat nggak? Ya sampai saya ngomong, Pak ini mah ganteng banget Pak orangnya. Iya. Yang Yang Peggy alias Terong itu. Iya ganteng banget, kalau apa Saka mah nggak, Saka bilang sendiri nggak kenal. Apalagi saya. Iya. Iya. Bener ada tindikan kupingnya bolong. Iya yang awal-awal viral loh, pokoknya yang ditunjukin yang itu. Oh yang awal-awal viral itu, yang diduga itu. Iya. Kalau Dani juga sama. Kan ada yang foto 3-an loh. Iya. Iya kayak gitu. Jadi intinya Peggy alias Terong, Andi dan Dani itu fotonya ada semua intinya. Ada semua. Ini rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 terungkap. Pada rekaman CCTV itu terlihat gerombolan orang mengendarai sepeda motor sambil konvoy. Orang-orang yang diduga pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tampak memegang balok. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar bernama Ferry. Ferry menilai CCTV itu seharusnya bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Soal CCTV ini juga pernah disinggung oleh Mel-Mel. Bahkan Mel-Mel mengatakan dirinya sempat melihat Linda dalam rekaman CCTV tersebut. Mel-Mel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum
kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Kalau ada DPO yang lain harus dibersihkan. Jangan gara-gara misalnya si Brigjen F itu tadi atau siapapun namanya itu melindungi. Ini waktunya diambil oleh Mabes Polri. Dan bahwa waktunya bagi Jokowi Presiden Indonesia 5 bulan lagi bersih-bersih. Pak Jokowi harus mengatakan ambil Jakarta, Mabes Polri harus dituntaskan gitu loh. Jangan dibuat lagi berselimut karena Pak Jokowi 5 bulan lagi. Ya. Nah itu menjadi pertanyaan. Kalau dulu ditindik ada lubangnya, yang sekarang kan tidak ada. Nah itu menjadi pertanyaan. Apakah itu Peggy yang sebenarnya pelaku atau Peggy tapi tidak pelaku gitu loh. Hanya kesamaan nama gitu. Hanya kesamaan nama. Tapi kalau misalnya dia merubah nama sampai 3 kali, berarti kejahatan apa? Itu juga waktunya Polri. Kalau 3 kali ganti nama kan itu kan kejahatan. Saya ini dari dulu KTP saya 1, Kamarudin, ya, Kamarudin Simanjuntak. Tapi kalau saya mengganti Kamarudin jadi apa misalnya, berarti saya melakukan sesuatu perbuatan. Nah itulah menjadi pertanyaan. Kalau identitas daripada pelaku ini atau tersangka ini menurut polisi sudah benar, sudah dibenarkan oleh sekolah, dibenarkan oleh tetangga, dibenarkan oleh orang tua, dan semuanya sudah dibenarkan. Pertanyaannya, apakah dia ini pelaku apa tidak? Itu yang didasari. Apa buktinya? Itu kan harus ada subjek. Nah, kita bicara tentang pasal 184. Tentu 8 orang itu harus mengenal. Yang 8 orang terpidana itu apa perbuatan dia harus diterangkan di situ. Kemudian bukti surat apa yang digunakan, apakah waktu itu spermanya diperiksa atau tidak ketika baru kejadian ini. Kemudian bukti lainnya, apa petunjuk misalnya, kemudian keterangan ahli bagaimana gitu. Kalau itu semua bersesuaian, itu bisa cocok. Tapi kalau tidak bersesuaian, tidak benar gitu. Surat yang 8 orang menjelaskan bahwa inilah Peggy, maka itulah Peggy. Tapi kalau 8 orang itu mengatakan tidak mengenal orang itu, maka itu bukan Peggy. Mereka tidak merencanakan, jadi memang mereka dalam kondisi mabuk. Hakim bilang terencana dan terkonsep, polisi bilang tidak terencana. Lu lihat ini ya. Jadi ceritanya tuh si ST, pelaku yang paling muda yang udah keluar saat ini, dia tidak terima dituduh bersalah, dia punya alibi, tapi dibantah sama si hakim ketua yang namanya Etik nama orangnya. Hakim ketua ini bilang, selain karena balas dendam, ada cinta segitiga. DN menyukai FN. DN ini kalau menurut gua kayaknya Dani deh, bukan Peggy. Menyukai FN ini Vina, tapi FN menolak. Pesan pendek itu merupakan rencana terkonsep untuk menyakiti korban. Dalam rencana itu terdapat pembagian tugas sehingga majelis hakim menilai ST terlibat langsung dalam kejadian itu. Nah, jadi terencana atau tidak nih? Tolong Kapolri, jangan gara-gara oknum polisi yang kurang kompeten jadi kena seluruh polisi di Indonesia. Kami yakinlah polisi itu hebat, mumpuni untuk menangani kasus-kasus besar. Jangan gara-gara beberapa oknum polisi jadi rusak seluruh polisi di Indonesia nih. Kalian mikir juga nggak, saksi Melmel dan juga Aib itu ngintipnya dari mana pada saat kejadian? Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Kok bisa? Ini dia.
Oke guys, jadi sejak munculnya Mel sebagai saksi kejadian Vina pada tahun 2016 di TV One, banyak sekali muncul reaksi netizen yang mempertanyakan kesaksian dari Kang Mel ini. Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Sebelumnya disclaimer dulu nih, di sini saya tidak mencurigai siapapun. Nah, kemudian saya melihat sebuah video yang mewawancarai seseorang yang tulisannya itu sebagai pembina. Kalau TKP-nya ngumpet di sini, si Mel mau nonton dari mana? Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Dimana artinya kalau misalnya saksi Mel melihat kejadian pada saat itu, bisa aja ketahuan sama mereka. Beliau ini juga mengatakan bagaimana bisa Mel ini kan bawa motor juga, terus parkirnya ada di mana. Nah, kalau si Aib itu sudah banyak banget netizen yang mempertanyakan kesaksiannya. Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat kejadian saksi Mel dan juga saksi Aib ini tidak saling melihat? Tapi gimana menurut kalian guys?